Halo gengs, welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau membahas tentang kartun-kartun yang menyeramkan. Ada 10 jenis kartun yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi kalau kalian penasaran, simak terus video berikut ini. Film kartun adalah sebuah film yang sebagian digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Tak hanya menghibur, kartun juga bisa menjadi teman santai ketika libur sekolah atau akhir pekan. Kita bisa menghabiskan waktu seharian di depan televisi untuk menonton film kartun. Namun, di balik aksi lucu dan menghibur, ternyata ada kartun yang memiliki rahasia yang menyeramkan, bahkan membuat kita tidak mau menontonnya lagi. Nah, kartun-kartun ini mungkin pernah kita tonton yang ternyata memiliki rahasia yang menakutkan. Oke, langsung kita bahas saja 10 kartun tersebut di Silsilah Misterius. Yang pertama ada kartun Dog. Serial kartun yang pertama kali mengudara di Amerika Serikat pada tahun 1991 ini sebenarnya mengekspos kehidupan anak penderita gangguan mental atau dibilang gila. Dog adalah sebuah karakter anak kelas 6 SD yang berpindah ke sebuah kota baru. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang ternyata mengintimidasinya, atau sebuah tindakan menakut-nakuti, atau si Dog ini dibully oleh teman-temannya. Supaya merasa bebas dari hal itu, karakter ini sering digambarkan sebagai orang yang kerap tenggelam dalam imajinasinya yang cenderung berbahaya. Sehingga karakter ini cenderung menyerupai perilaku seseorang skizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang atau disebut juga stres. Gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Nah, jadi si Dog ini tuh awalnya dari sekolah lain pindah ke sekolah yang baru. Nah, di sekolah yang baru ternyata teman-teman yang ngebully dia. Di keadaan dia yang sudah kena mental, tambah dibully teman-teman barunya. Nah, si Dog ini tambah ini menggambarkan sebuah kartun yang cukup menegangkan atau sebuah kekerasan ya guys ya. Jadi kalian kalau ada teman malisi sekolah, mungkin ya pendiam atau apa, tolonglah ya jangan dibully. Oke, kita lanjut kartun yang kedua. Di kartun yang kedua ada Pocahontas. Karakter satu ini merupakan gambaran wanita sebuah suku bernama suku Powhatan. Cerita aslinya, Pocahontas bertemu dengan Smith ketika usianya baru menginjak 10 tahun. Namun, perlakuan suku tersebut kepada Smith sangat baik. Ketika Pocahontas berumur 17 tahun, ia ditangkap oleh Inggris sebagai tebusan. Suaminya bernama Kokoum meninggal akibat dibunuh. Sementara Pocahontas diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ia diperkaos berkali-kali sehingga hamil, dibaptis secara paksa, bahkan dinikahkan dengan seseorang pengusaha tembakau bernama John Ralphie.
Setelah 2 tahun hidup di Inggris, Pocahontas kemudian diketahui meninggal dengan nahas akibat muntah tanpa sebab secara tiba-tiba. Kalau menurut gua sih ini diracuni, coy. Ya. Karena kalau muntah tiba-tiba tidak ada racun apa-apa, nggak mungkin lah mati, bro. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada kartun Danger Mouse. Danger Mouse memang menampilkan karakter yang lucu dan imut. Namun siapa sangka di balik tampang imut tersebut ternyata ada banyak unsur yang memperlihatkan bagaimana bentuk dunia diisi oleh hewan-hewan berakal. Yang mengerikan di sini adalah dunia digambarkan sebagai tempat yang sangat sedikit menyiksakan ruang bagi kehidupan manusia. Kemudian kartun ini mengangkat hewan-hewan sebagai penguasa bumi. Satu episodenya bahkan menceritakan bagaimana Danger Mouse pergi ke masa depan dan menemukan kenyataan bahwa bumi telah dikuasai oleh kucing-kucing militer. Pada akhirnya tampaklah bahwa dunia ini telah dikuasai dan ditaklukkan oleh para hewan-hewan yang berakal. Mungkin karena karena kartun juga kan ya guys ya. Jadi ya mungkin ya. Jadi ya menurut gue sih masih biasa lah ya. Cuma kalau di kehidupan nyata mungkin ya nggak tahu lah. Oke, kita lanjut yang keempat, ada kartun Jem. Jem merupakan sebuah karakter yang hidup dalam sebuah serial kartun berfokus pada dunia musik. Namun ternyata kartun ini menggambarkan sebuah sistem hukum yang benar-benar tidak dianggap. What a surprise! What are you doing here? I need money for Starlight House. Well, this is a business, Jerica, not a charity. Father. Faktanya, serial ini benar-benar menggambarkan bagaimana uang dapat menutup mulut dan menghilangkan jejak keadilan. Dalam serial kartun ini diceritakan bagaimana persaingan industri musik satu sama lain begitu kejam. Tidak hanya oleh musisi itu sendiri, namun juga rumah produksi dan rumah rekaman yang tidak main-main dalam melancarkan aksi mereka. Bahkan hingga menghancurkan rumah yatim piatu dan bermain-main dengan bahan peledak. Tindak vandalisme, pencurian, bahkan penyiksaan secara psikologis. Ngeri banget coy, kartun gini amat sih. Oke, yang kelima ada Dora the Explorer. Ya, pasti kalian sudah banyak sekali ya pagi-pagi ini langsung nyetel di acara TV apa dulu ya? Gue lupa coy. Ya banyaklah kalian lah ya yang udah tahu Dora, tentang Dora si poni. Sekilas kita melihat dan menilai acara kartun Dora the Explorer sebagai kartun yang interaktif terhadap pemirsanya, yang menargetkan segmen balita dan anak-anak. Hal ini terlihat dari cara Dora bertanya dan meminta bantuan ketika harus melakukan sebuah pemilihan. Jika dinilai kartun ini memang baik untuk melatih balita atau anak kecil dalam melihat, berbicara, dan mengikuti gerakannya. Bila mengubah sudut pandang, mungkin Anda akan memikirkan pendapat yang berbeda. Bila pemirsa menjawab pertanyaan tersebut dari karakter Dora, lantas sebenarnya karakter ini sedang berbicara kepada siapa? Sebagian orang akan dengan mantap menjawab kepada pemirsanya yang rata-rata balita dan anak-anak. Nah, namun ternyata sebuah situs cukup provokatif mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan Dora dikuasai oleh
sebuah masa yang kuat. Hal ini tidak mengherankan ketika Dora sedikit mengalami kesulitan, ia akan bertanya kepada Sang Maha Tahu. Bahkan Sang Maha Tahu ini kerap kali mengikuti Dora, selalu tahu dengan apa yang dilakukan Dora, bahkan bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya. Maha Taunya siapa, guys? Ini Maha Taunya siapa, bro? Teman-teman Dora kan hewan. Siapa, guys? Oh, kita lanjut aja. Yang keenam ada Hey Arnold. Kisah menghibur dari serial kartun ini sebenarnya menyimpan rahasia pahit seorang yang mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Karakter Arnold merupakan karakter anak SD yang terkenal memiliki kepala aneh dan selalu merasa normal ketika ia dalam dunia imajinasi aslinya. Arnold disuruh oleh pasangan yang dianggap sebagai kakek dan neneknya, meski sebenarnya itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Ia selalu mengetahui bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat dan kini ia dirawat oleh kakek neneknya. Kisah ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata, dijadikan ide kartun yang cukup terkenal dan booming di seluruh dunia. Namun, pembuat kartun satu ini tidak menepati janjinya pada karakter Arnold yang asli. Nah, gua nggak tahu ceritanya lagi, guys. Jadi sebenarnya yang membuat diapakan sama si Arnold gua nggak tahu. Oke, yang ketujuh ada Rick Reds. Kalau kalian pernah melihat salah satu episode kartun satu ini, kalian pasti gemas dengan tingkah bayi-bayi lucu yang memiliki dunianya sendiri di kalangan bayi. Namun, tahukah kalian di balik kelucuan tingkat karakter-karakter ini terdapat fakta yang sangat tidak terduga. Terkenalnya cerita dalam serial kartun ini sebenarnya diangkat dari cerita nyata seorang karakter dalam kartun The Rugrats, Angelisa. Angelisa dikenal sebagai balita yang nakal. Namun, aslinya ia adalah balita dengan imajinasi tinggi karena membayangkan kehadiran bayi-bayi yang lucu lainnya seperti Cici, Tom, dan si kembar Phil dan Lil. Dalam serial lanjutannya, Elle Grow Up, Angelisa nyata bahkan dilaporkan mengikuti jejak sang ibu menjadi pecandu obat-obatan terlarang dan diperparah dengan vonis penyakit yang dideritanya skizofrenia. Gue udah jelasin di durasi pertama. Jadi karakter ini ya digambarkan jadi mempunyai gangguan jiwa atau gila. Kita masuk yang ke-8, ada Crayon Shin-chan. Ya, serial ini sudah sangat booming di waktu-waktu gua kecil, mungkin kalian kecil. Dengan karakter satu ini, Shin-chan ya. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ditayangkan di televisi ya, karena tingkah-tingkahnya mungkin cukup aneh lah ya. Seorang balita yang bertingkah aneh atau konyol. Jadi mungkin takutnya anak-anak yang menonton ikut-ikutan cara si Shin-chan ini. Siapa sih yang tidak tahu karakter bocah TK1 ini terkesan menggemaskan dan menjurus pada perilaku yang porno, terutama bila bertemu wanita dewasa. Nah, ini udah gue ceritain kan tadi. Karakter Shin-chan digemari masyarakat dunia akibat pola dan tingkahnya sehari-hari yang menceritakan dalam kartun kerap kali membuat sang ibu kewalahan mengurusnya. Di balik kelucuan setiap ceritanya, kartun ini menyimpan kesedihan dalam sebuah kisah seorang ibu bernama Misae
yang kehilangan anaknya. Setelah si anak mencoba untuk menyelamatkan adiknya yang hampir tertabrak mobil, dan kedua bocah ini meregang nyawanya. Setelah prosesi pemakaman selesai, orang tua si anak yang diketahui bernama Shinosuke menemukan krayonnya. Meninggalnya Shinosuke cukup membuat sang ibu depresi dan sangat menginginkan anaknya masih hidup. Bahkan Misae kerap kali menceritakan kesehariannya apabila kedua anaknya masih hidup. Oke, yang ke-9 ada Masha and the Bear. Ya, serial ini ya dulu sih ya, gua juga sering nonton jadi pas kecil. Di balik tingkahnya yang lucu dan cenderung membuat jengkel, serial kartun Masha and the Bear ternyata menyimpan sebuah kisah kelam yang mengangkat karakter Masha dan beruang. Serial kartun ini sebenarnya bentuk pengenapan terhadap karakter Masha yang sebenarnya nyata. Diceritakan Masha adalah seorang balita yang sangat menyukai sirkus. Ketika mengunjungi sirkus, Masha lepas dari pengawasan sang orang tua dan mengedap-edap menuju sebuah tempat yang tak lain adalah kandang seekor beruang sirkus. Nahasnya, si beruang dalam keadaan lapar sehingga ia menganggap Masha adalah makanannya. Tragisnya, nyawa Masha tergang dalam kandang beruang yang kini dihidupkan lewat karakter The Bear dalam serial kartun tersebut. Jadi gitu bro, dia di kartun itu digambarkan si Masha sama si beruang itu menjadi teman, tapi kisah nyatanya adalah gue baru tahu coy. Oke, yang terakhir ada SpongeBob Squidman. Ini dia nih karakter Sponge yang sangat diminati masyarakat dunia dan semua kawan-kawan yang ada di sini. Dengan bentuk dan perilakunya yang khas Sponge kuning yang hobinya bekerja di restoran Krusty Krab, memiliki sahabat bintang laut bernama Patrick, Star, serta peliharaan berupa keong bernama Gary. Karakter ini juga digambarkan sebagai karakter yang sangat periang dan sangat suka memainkan gelembung. Fakta mengerikannya bukan terletak pada kisah di balik kartun ini, tetapi pada satu episodenya yang dianggap mempengaruhi mental penontonnya. Tapi gue gak pernah kena mental coy. Episode tersebut berjudul Red Maze. Diceritakan ketika Squidward ingin memainkan klarinet sementara SpongeBob dan Patrick bermain di halaman luar. Sebelum Squidward berhasil memainkan klarinetnya, pintu rumahnya diketuk oleh seorang salesman yang berpakaian ala Skotlandia dan mengatakan, "Redness incoming." Squidward tidak peduli dengan hal itu. Ia menganggap salesman tersebut sebagai pengganggu lalu membanting pintunya. Memang Squidward ini keras kepala loh, Squidward. Kemudian salesman dengan pakaian Skotlandia tadi mengetuk pintu rumah Squidward lagi untuk kedua kalinya. Nah, si Squidward ini membukakan pintu dan mendapati karakter yang sama berdiri di depan pintu dan berkata, "Redness is coming!" lalu meninggalkannya. The redness is coming. Squidward yang kebingungan kemudian tidak mengacuhkan dan kembali berlatih klarinet. Disinilah mulai muncul scan merah yang menutupi gambar.
sehingga penonton tidak bisa melihat kejelasan gambar kartun tersebut lagi. Apa ya, merah-merah apa coy? Gue nggak pernah cok. Gue nggak pernah kepikiran gitu anjir. Nonton aja anjir dari dulu. Oke gengs, sudah selesai 10 kartun yang gua bahas. Seperti biasa, kalau ada kata yang kurang pas atau penjelasannya kurang enak, komen di kolom komentar ya guys ya, karena saya baru mulai dari nol. Jadi buat kalian, mohon dukungannya agar channel ini cepat berkembang dan juga gua lebih pede dalam memberikan penjelasan atau bercerita di channel gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua pamit. Bye bye.